Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah Amalia, mahasiswa Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya dari kelas B. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai perkembangan psikoanalisis. Nah, sebelum itu, saya akan membahas mengenai biografi singkat Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan salah satu psikolog yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologi. Lahir di Republik Ceko pada 6 Mei 1856 dan meninggal pada tahun 1939 di London. Ia mengembangkan keilmuan psikologi di Austria. Pada suatu saat ia bertemu dengan Joseph Breuer yang sedang menangani pasien histeria. Yang dilakukan Freud untuk menangani pasien histeria yang pertama yaitu dengan talking cure. Ia percaya bahwa bercerita saja bisa berdampak besar terhadap penanganan gangguan mental. Yang kedua yaitu dengan duduk rileks sambil mengatakan apa saja yang ada di pikiran mereka, sehingga Freud dapat mengetahui alam bawah sadar manusia. Karena ia meyakini bahwasannya alam bawah sadar manusia adalah kunci dari segala perilaku manusia dan gangguan mental yang manusia alami. Nah, karena teorinya bertujuan untuk menganalisis alam bawah sadar manusia, akhirnya teori yang ia ciptakan ini dinamakan dengan psikoanalisis, di mana psikoanalisis ini merupakan salah satu teori utama dalam psikologi. Dari akar teori tersebut, Freud membangun teori-teori tentang manusia. Antaranya yaitu yang pertama alam bawah sadar, yaitu sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Yang kedua ada seks, akar dari perilaku manusia. Yang ketiga ada psikodinamik, artinya kepribadian manusia itu dinamis. Yang terakhir ada short psychosexual stage, yaitu pengalaman masa kecil mempengaruhi gangguan yang kita alami saat dewasa. Menurut aliran psikoanalisis, bahwasannya kepribadian kita ini dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita sendiri. Seperti halnya manusia pasti punya pikiran, perasaan, keinginan, dan ingatan yang tidak disadari. Freud mengatakan bahwasannya struktur kepribadian manusia terdiri dari 3 komponen. Di antaranya yang pertama ada id. Id ini berorientasi pada prinsip kenikmatan, yaitu dorongan dari dalam diri kita. Yang kedua ada ego. Ego ini berorientasi pada prinsip-prinsip realitas. Dan yang ketiga ada superego. Superego ini bersifat moralitas, yaitu pikiran tentang apa yang benar dan apa yang salah. Selain teorinya tentang struktur kepribadian, Freud juga mengembangkan teori perkembangan psikoseksual. Freud berpendapat bahwa perkembangan kepribadian manusia sebagian besar ditentukan oleh perkembangan psikoseksualnya. Freud membagi perkembangan psikoseksual ke dalam 5 tahapan. Di antaranya yaitu yang pertama ada fase oral, yaitu usia 0 sampai 1 tahun. Pada fase ini daerah erogen yang paling penting dan paling peka adalah mulut, yakni berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dasar akan makanan dan minuman. Yang kedua ada fase anal, usia 1 sampai 3 tahun. Pada fase ini energi libidal dialihkan dari mulut ke daerah dubur, serta kesenangan diperoleh dengan tindakan mempermainkan atau menahan buang air besar. Yang ketiga ada fase falik, usia 4 sampai 5 tahun. Pada fase ini anak mulai memperhatikan atau memainkan alat kelaminnya sendiri. Yang keempat ada fase latensi, usia 6 sampai 12 tahun, disebut sebagai masa tenang seksual karena segala sesuatu berhubungan dengan seks dihambat atau ditekan. Yang kelima ada fase genital, usia 12 sampai dewasa. Pada tahap ini anak mulai masuk periode remaja yang ditandai dengan kematangan organ reproduksi. Menurut Freud, apabila setiap tahap psikoseksual ini dilakukan dengan sukses, maka akan terbentuk kepribadian yang sehat. Selanjutnya yaitu ada teori Alfred Adler, psikologi individual. Teori ini memberikan harapan dan memuji hakikat manusia. Menurutnya, manusia tidak diarahkan oleh kekuatan tidak sadar. Adapun konsep-konsep utama psikologi individual yaitu 1. Perasaan inferior, kedua perjuangan untuk menjadi superior, yang ketiga gaya hidup, dan yang keempat ada minat sosial. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.